Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Florence Ferdelina Gomang, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Kristen Citra Bangsa Mandiri Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru pun harus memahami karakter murid dan tujuan pengajaran. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Untuk itu, Ki Hajar Dewantara menggaungkan 3 semboyan tentang peran guru, yaitu yang pertama adalah Ingarso Sungtolodo. Artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso. Guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Dengan memahami dan memaknai tujuan pendidikan dan semboyan Ki Hajar Dewantara, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, memberikan kemerdekaan dalam berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, guru harus mampu menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan perkembangan zaman, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun faktanya masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, sehingga masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Padahal metode tersebut sudah tidak relevan lagi, karena pembelajaran berpusat pada guru tidak memberikan kemerdekaan penuh bagi murid untuk dapat mengembangkan potensinya. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SD Kristen Citra Bangsa Mandiri Kupang, telah menerapkan kegiatan-kegiatan seperti melakukan asesmen diagnostik kognitif di awal semester untuk mengetahui kemampuan akademik dan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, dan juga asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui kesejahteraan murid, keinginan dan minat murid. Hasil kedua asesmen ini menjadi dasar bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid. Selain itu, kegiatan pembelajaran dengan metode yang bervariasi yang melibatkan penggunaan berbagai pendekatan dan strategi untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik, bermakna, dan efektif bagi murid. Salah satu strategi pembelajaran yang digunakan adalah permainan tradisional gala asing atau gobak sodor yang menebalkan nilai-nilai pentingnya kerjasama tim, kedisiplinan, keberanian, percaya diri, kesabaran, ketekunan, komunikasi efektif, kepemimpinan, dan berpikir kreatif. Ada juga kegiatan literasi di perpustakaan untuk meningkatkan minat baca murid. Untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti, di sekolah kami melakukan kegiatan pembiasaan salam, senyum, sapa. Dan ada juga program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tentu tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang dihadapi, diantaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid antara lain yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif
agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, sebagai pendidik kita harus selalu memberikan contoh yang baik kepada murid. Akhir kata, mari wujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan bermakna bagi setiap murid. Terima kasih, salam, dan bahagia.